Bu Alisa Wahid, beliau adalah seorang psikolog dan Direktur Nasional Jaringan Gus Durian. Jadi kalau mungkin ibu bapak yang sudah mengenal nama Ibu Alisa, beliau ini sering selalu membawa isu-isu pluralisme ya Bu ya ke dalam konteks pendidikan di akar rumput begitu. Lalu ada Ibu Dr. Nurofia. Selamat siang Ibu. Beliau ini adalah seorang cendekiawan dan aktivis ya untuk keadilan gender. Beliau juga banyak berkutat di isu-isu feminisme ya dan keadilan gender begitu. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana sistem pendidikan kita di masa depan ini bisa dibangun di atas nilai-nilai keberagaman, kesetaraan bersama dua narasumber kita nantinya. Untuk yang pertama saya mempersilahkan kepada Ibu Alisa Wahid untuk memaparkan bagaimana sebenarnya nilai-nilai keberagaman itu dibawa Bu dalam konteks kehidupan kita dan pendidikan kita saat ini. Silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Yang pertama tentu terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman jaringan Gus Durian terutama, walaupun saya juga seorang pendidik, kebetulan sampai saat ini saya mengelola pendidikan anak usia dini di Yogyakarta begitu. Nah, karena waktunya hanya 10 menit yang disampaikan, saya boleh nggak berdiri aja supaya saya bisa lihat ini? Boleh. Oke, gambarnya nggak kelihatan ya. Ini saya memilih gambar ini karena ini adalah santri-santri sedang nonton barongsai, dan itu sesuatu yang menurut saya kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya menunjukkan bagaimana ketika kita bersikap terbuka, kita akan bisa justru memanfaatkan keberagaman itu begitu. Next slide. So to all international participants, I know that the topic is actually on a very global perspective, but allow me to just talk about Indonesia first ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi perubahan struktur demografi di Indonesia. Sejak tahun 2020 itu sebagian besar masyarakat di Indonesia tinggalnya di perkotaan, yang itu mengubah pola pikirnya. Pola pikir orang-orang di perkotaan itu lebih rendah sosiosentriknya. Kalau membaca buku Jonathan Haidt, apa judulnya Jonathan Haidt itu bukunya ya, saya lupa. The Righteous Mind, sorry, bukunya Jonathan Haidt, The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion, itu dia menyebutkan bahwa Asia terutama Indonesia, India, Malaysia, bahkan mungkin Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan itu punya kecenderungan sociocentric society, dan itu value-nya beda dengan individual centric society. Tetapi dengan perubahan ini terjadi perubahan pola pikir gitu ya, dengan lebih banyak orang-orang tinggal di urban area gitu. Lalu kemudian yang kedua, Indonesia sekarang ini adalah middle class country, sehingga kita punya penduduk kelas menengah yang sekarang menjadi mayoritas begitu, dan itu terkait dengan daya beli. Daya beli itu nanti kalau kita bicara pendidikan itu dampaknya adalah pada pemilihan sekolah. Gitu. Kalau waktu kita dulu yang angkatan sepuh-sepuh seperti saya itu kita nggak bisa milih sekolah ya dulu ya, yang tersedia di dekat kita lah gitu. Tapi kalau sekarang semua boleh memilih, bisa memilih, dan akibatnya nanti ada kesenjangan begitu. Nah yang ketiga adalah bahwa sebagian penduduk milenial di Indonesia dan sekarang dengan Gen Z-nya itu meningkat sangat pesat, cukup besar di Indonesia, yang selalu dielu-elukan sebagai potensi bonus demografi atau demographic dividend atau demographic nightmare begitu. Nah itu kaitannya juga karena banyak orang muda perilakunya pasti berbeda gitu. Nah next slide.
Nah itu nanti berdampak pada bagaimana kita kemudian menyikapi berbagai hal. Gus Dur mengatakan bahwa tidak boleh ada pembedaan kepada setiap warga negara Indonesia berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan, serta ideologi. Karena Indonesia itu sangat beragam. Semua halnya ini beragam begitu. Ini pola pikirnya kan harusnya begini, paradigma dasarnya begini, karena semangat kita Bhinneka Tunggal Ika. Tapi look at what happened. Next slide. Nah ini yang terjadi, saya menggunakan ini amplification spiral aja. Dia mengatakan kita Indonesia ini beruntung ya, karena dari sisi violent extremism, jadi ekstremisme dengan kekerasan itu kita sebetulnya relatively kecil kejadiannya. Tetapi violence with extremism with violence atau violent extremism itu dia melampaui proses yang panjang untuk nyampe sana, dan proses persoalan tuh tidak hanya di sana gitu. Persoalan yang ketiga, intoleransi dan diskriminasi yang kadang tidak terjadi secara violent itu juga sangat banyak terjadi, dan itu datangnya dari eksklusivisme naik menjadi a feeling of superiority, begitu. Ketika dia eksklusif, kalau eksklusif itu kan mengeksklud ya, tidak, lawannya inklusif, gitu. Mengeksklud pihak yang berbeda, gitu. Itu eksklusivisme. Nah, kalau eksklusivismenya itu ketemu dengan sikap mental superior, itu bahaya. Karena dia merasa eksklusif, excluding others karena we are superior to others gitu. Apalagi kalau itu berangkatnya dari mayoritas minoritas. Kalau mental setnya adalah mayoritas minoritas. Nah di Indonesia yang terjadi itu, superiority-nya itu berangkat dari eksklusivisme, religious exclusivism terutama, ditambah sekarang mayoritas minoritas levelnya kabupaten kota. Makanya kita punya banyak sekali kejadian yang berbeda-beda. Misalnya contohnya di Bali pada tahun 2014 Komnas HAM menyurati Pemprov Bali karena ditemukan 41 sekolah negeri melarang siswi muslim itu berkerudung ke sekolah untuk menghormati mayoritas. Di belahan Indonesia yang lain dipaksa berkerudung untuk menghormati mayoritas. Jadi mental setnya mental set mayoritas minoritas. Dan ini yang terjadi kemudian adalah intoleransi dan diskriminasi. Kalau intoleransi itu dia berarti antar kelompok, antar masyarakat. Diskriminasi berarti peraturan. State actors terhadap warga negara gitu. Nah yang menarik soal jilbab ini sekarang yang tadinya diskriminasi karena ada aturan sekolah gitu ya, yang ada surat edaran, ada ini mewajibkan gitu, karena tahu backlash dari masyarakat itu tinggi, sekarang geser ke intoleransi. Tidak ada aturan sekolah yang resmi tapi intimidasinya berlangsung sangat kuat. Itu kasus-kasus pemaksaan jilbab di sekolah yang paling tidak saya berhubungan ya dengan korbannya atau keluarganya begitu. Nah ini tantangan di sekolah, eksklusivisme. Misalnya Bu Retno Listiawati, Listiarini, ya wis pokoknya Bu Retno. Bu Retno itu ketika dia pernah bercerita di forum seperti ini juga begitu, dia pernah bercerita ketika dia menjadi kepala sekolah di sekolah negeri itu menjelang Natal dia dapat proposal untuk acara Natal begitu. Terus dia bilang kok harus acaranya di luar sekolah gitu, kenapa di aula sekolah? Karena kami minoritas dan gak boleh pakai aula untuk kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan ya harusnya di rumah ibadah gitu. Jadi nggak boleh di sekolah. Lah terus yang muslim kok bisa? Yang muslim kan dilakukan di masjid Bu. Oh iya, semua sekolah punya masjid.
Tapi itu. Nah, itu hal-hal seperti itu adalah intoleransi dan diskriminasi. Mungkin tidak violent secara fisik ya, tapi itu terjadi dan bahaya. Next slide. Ini beberapa hasil riset, ya, saya nggak akan bahas gitu ya. 7 perguruan tinggi ini keinginan untuk mendukung penerapan syariat Islam dan lain-lain. Next. Nah, ini juga guru-guru ini penelitiannya soalnya banyaknya dari PPIM, jadi penelitiannya tentang guru-guru Muslim gitu ya. Karena ini, tetapi kalau kita bicara misalnya rumah ibadah itu di hampir semua wilayah di Indonesia terjadi. Rumah ibadahnya beda-beda. Bisa masjid yang dilarang, bisa gereja yang dilarang atau wihara yang dilarang dan seterusnya. Next. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian pendidikan itu bisa menjadi ruang untuk saya tidak ingin mengcounter ya. Jadi gimana ya? Memenangi arus mayoritasnya lagi begitu. Arus mayoritas yang respecting differences atau diversity gitu. Apalagi kita tahu ya Ki Hajar Dewantoro itu kan ketika beliau mengatakan bahwa pendidikan itu menuntun kita itu mengembangkan seluruh kekuatan kodratinya anak-anak kita gitu, supaya mereka memang bisa menjadi pribadi yang utuh. Kalau bahasanya Bu Nyai Nur Rofiah kalau lagi kuliah itu adalah menjadi insan kamil begitu. Seperti itu. Mampu nggak kita? Dan tadi saya dengar dari Pak Imron katanya pagi tadi sudah ada sedikit kesimpulan bahwa pendidikan kita ini isinya knowledge dan work skills saja, tapi bukan life skills dan bukan menumbuhkan, walaupun sebutan pengembangan karakter itu dari zaman jebot di Indonesia, kementerian itu selalu menyebut itu gitu ya. Tapi secara realistis di lapangan kita sebetulnya tetap tidak melihat itu menjadi perhatian utama. Perhatian utama para guru tetap pada penguasaan knowledge dan work skills gitu. Next slide. Nah, di playgroup TK saya kami menggunakan skema ini. Kita mulai dengan kesadaran bahwa setiap manusia itu memulai hidupnya dari posisi dependen, lalu dia akan mulai belajar untuk jadi independen, sehingga nantinya dia bisa interdependent, begitu. Ini saya mengambilnya dari 7 Habits of Highly Effective People. Playgroup saya menggunakan itu, 7 Habits itu sebagai framework untuk melatih semua life skillsnya anak-anak begitu ya. Yang menarik adalah ternyata banyak orang menua tetapi dia mental setnya masih dependent gitu. Yang dependent itu yang masih begini loh, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena pemerintah bla 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 gitu. Atau ya kalau mudahnya saya nggak bisa kerja karena gitu. Atau saya nggak bisa beragama dengan baik karena kehadiran kalian orang-orang minoritas, misalnya seperti itu. Itu sebetulnya kan mental set dependent. Jadi yang paling penting kalau kita mau mendorong pendidikan anak-anak kita itu untuk mereka bisa memahami keberagaman dan menghormati itu dan hidup bersama, ya kita harus memastikan mereka melampaui ini dulu gitu. Itu sangat penting, nggak bisa secara otomatis orang dibilang disebut sebagai playgroup TK saya itu. Kami itu sampai punya program pendampingan untuk lulusan TK. Bayangkan. Kenapa? Karena anak-anak kami itu begitu mereka masuk ke sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah umum, kadang-kadang mereka itu stres. Kenapa stres? Di sekolah kami diajarkan bagaimana interdependent itu salah satunya respecting others. Tapi juga punya independensi, courage untuk bilang bahwa aku keberatan kalau kamu melakukan A.
Bayangin ya, kita ngajarin itu. Jadi anak-anak itu akan antri dengan sendirinya karena respecting orang lain yang datang lebih dulu gitu kan. Tahu-tahu begitu masuk sekolah yang anaknya banyak, yang tidak mementingkan hal-hal seperti ini. Nggak ada antri, adanya serobot-serobotan, mainannya diambilin atau apa namanya, alat tulisnya diambil gitu. Dan ketika dia ngomong, aku keberatan kamu ngambil alat tulisku, terus apa sih, apa tuh keberatan gitu. Sehingga mereka banyak kemudian orang tuanya minta, Miss ini kasihan anak saya tuh nggak mau sekolah, ini udah 2 minggu misalnya seperti itu. Akhirnya kami sampai membuat pendampingan. Kita bayangkan itu sekolah-sekolah yang ketika mereka tidak mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa interdependent begitu. Next. Saya cepat-cepat aja, saya rasa kalau yang ini udah pada tahu lah ya, kalau orang ini apa namanya, orang pendidikan pasti paham bahwa manusia yang utuh itu dia mengenali dirinya, dia bisa mengelola dirinya, dia mengenali bahwa dia hidup bersama orang lain dan dia bisa membangun hubungan dengan orang lain. Next. Nah saya terus terang alih-alih 4C, versi yang apa namanya, future apa, ya itulah gitu. Itu saya lebih suka ini. Howard Gardner dewanya psikologi perkembangan, kita udah tahu. Howard Gardner itu dia bilang begini, untuk milenium ini dibutuhkan 5 thinking skills yang sangat penting. 1, disiplin mind. Orang-orang yang bisa mendisiplinkan dirinya sendiri dan lifelong learner karena dia harus menguasai disiplin ilmu. Yang kedua, synthesizing mind. Kemampuan untuk menghubungkan berbagai hal yang berbeda-beda dan kecil-kecil itu menjadi sesuatu yang berbeda. Ada smartphone ya karena ada synthesizing mind. Kalau nggak ada synthesizing mind, nggak ada itu smartphone. Adanya dumb phone semuanya gitu. Tapi kalau sekarang ya smartphone but dumb user gitu ya. Gawat itu gitu. Nah, pelengkapnya adalah creating mind, kemampuan mereka untuk bisa melihat sesuatu dan creating many things dari situ. Jadi konvergensi dan lain-lain ini 2 ini yang Nah, tetapi Howard Gardner itu waktu dia penelitian, dia bilang begini, ethical mind ternyata nggak dengan sendirinya bisa muncul karena dia riset pada 400 anak sekolah, ditanya penting nggak punya integritas. Kalau kamu nanti jadi CEO, jadi pemimpin, penting nggak punya integritas? Penting. Terus pertanyaan berikutnya, kamu nyontek nggak di sekolah? Nyontek. Lah, katanya integritas penting. Ya itu nanti kalau kami udah kerja. Lah kan ada diskrepansi tuh. Ada duality di dalam dirinya, disasosiasi gitu. Makanya dia bilang ethical mind itu penting sekali. Dan yang terakhir awalnya kan dia 4 ya. Akhirnya dia memasukkan ethical mind, respecting mind setelah kasus karikatur Nabi Muhammad yang di orang Swedia itu. Itu kan ketika dia berpikir gimana ya? Ya memang haknya semua orang dong mau nggambar apa saja kan, itu kayak hak berekspresi, hak berpendapat. Tapi terus batasnya sampai mana? Itu pertanyaannya si Howard Gardner, dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa itu jadinya gini, just because you can does not mean you should gitu. Kalau dalam tulisannya dia, dalam bukunya dia bilang kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu akan melukai orang lain, ya jangan dilakukan. Itu namanya respecting mind. Nah, jadi kalau menurut saya ya, kalau kita berhasil menumbuhkan ini pada diri anak-anak kita, tentunya mereka akan lebih siap dengan ethical mind, dengan respecting mind, mereka siap untuk menghormati keberagaman. Saya rasa mungkin itu ya. Next slide-nya apa? Next slide-nya penjelasan tentang si 5 minds itu. Oke? Next. Oh, udah.
Ya, yang tadi itu ya Ki Hajar Dewantoro lagi warisannya kita tahu semuanya sama dengan prinsip-prinsip pendidikan modern dan dengan itu menurut saya kalau kita menjalankan ini secara utuh aja harusnya udah nggak perlu sesi ini gitu. Itu sudah inherent dalam kehidupan kita. Yang terakhir saya ingin mengingatkan bahwa kita semua para tamu mungkin tidak, kita yang dari Indonesia kita sebetulnya terikat dengan janji kemerdekaan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan meningkatkan level bersekolah tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang jadi PR kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Alisa. Ini saya jadi jadi tergelitik gitu bahwa sebenarnya ide-ide pluralisme itu seharusnya bisa membimbing kita ya Bu ya, untuk memuliakan perbedaan sebenarnya ya, begitu. Baik, mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab ya Ibu Bapak. Saya mau ke Ibu Nurofia dulu. Bu Nurofia, bagaimana sih sebenarnya Ibu Nurofia ini melihat pendidikan sebagai alat untuk membongkar gitu ya ketidakadilan, struktur ketidakadilan yang seringkali tidak terlihat begitu dalam pendidikan kita. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, yang terhormat Mbak Alisa, Mbak Moderator, juga para peserta. Saya dosen ilmu Al-Quran dan tafsir, jadi memang bergelut dengan dunia pendidikan, terutama pendidikan agama, yang seringkali itu justru tidak membebaskan. Harusnya membebaskan, malah membelenggu. Harusnya kan agama itu membuat manusia terbebaskan dari problem yang membelenggunya, tapi seringkali sistem pengetahuan agama itu justru sebaliknya. Apalagi kalau dihubungkan dengan perempuan. Nah, saya ingin memulai dengan exercise ya. Saya mau cerita tentang pendek sekali, tapi mari kenali apa yang muncul dalam pikiran kita secara spontan. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Ada seorang pengusaha tidur bersama istri temannya di hotel yang sama, kamar yang sama, ranjang yang sama. Apa satu kata yang spontan muncul? Perselingkuhan, benar? Rata-rata begitu ya? Oke, saya lanjutkan. Nama pengusaha itu adalah Nyonya Muryati Sudibyo. Ada seorang pengusaha bernama Nyonya Muryati Sudibyo tidur bersama istri temannya beliau. Berarti sama-sama perempuan. Jadi begitu saya sebut pengusaha, refleksnya adalah laki-laki. Oke. Apakah ada pengusaha perempuan? Banyak sekali, mungkin banyak juga di sini. Refleks itu adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita, manusia modern itu sebetulnya seperti apa? Dan dipengaruhi oleh apa? Karena kata teori psikologi, ini ada Mbak psikolog, sikap kita di dunia, di alam sadar ya, pendidikan itu kan alam sadar itu 87 sampai 99% diwarnai oleh alam bawah sadar. Maka mari kita lihat sejarah bagaimana peradaban, saya juga izin berdiri ya, peradaban dunia ini kemudian mewariskan nilai apa pada kita. Kenapa kita sampai kalau disebut pengusaha refleksnya laki-laki gitu. Nah mari kita lihat, boleh berikutnya. Jadi memang peradaban dunia itu berabad-abad diwarnai oleh, lanjut. Nah ini dia, jadi berabad-abad dunia ini diwarnai dengan ketidakadilan yang bersifat sistemik dan masif. Dalam bentuk apa? Perang, penjajahan, dan perbudakan. Berabad-abad dan di mana-mana. Maka ada nilai yang muncul bahwa melakukan ketidakadilan pada pihak lemah dan rentan itu adalah sesuatu yang wajar.
Kenapa? Karena pemandangan sehari-hari itu seperti itu. Siapakah yang dianggap manusia adalah pihak kuat. Ada bangsa penjajah, ada bangsa yang dijajah. Ketika terjadi penjajahan, siapakah yang diperlakukan secara manusiawi? Hanya pihak penjajah. Sementara pihak yang dijajah itu tidak dianggap manusia oleh pihak penjajah. Jadi sehari-hari situasinya adalah seperti itu, maka melakukan pendidikan itu harus sadar betul gitu, bahwa harus ada satu sikap bahwa melakukan ketidakadilan pada siapapun, khususnya pada pihak lemah dan rentan itu adalah tidak boleh gitu. Karena itulah bagian dari sikap manusiawi. Bagaimana dengan perempuan dalam situasi yang panjang ini? Perempuan itu berabad-abad juga tidak dianggap, boleh lanjut Mas, tidak dianggap sebagai manusia. Dianggap apa? Dianggap hartanya laki-laki. Fungsinya apa? Fungsinya adalah alat pemuas seksual laki-laki dan mesin reproduksi untuk melahirkan anaknya laki-laki. Maka perempuan itu akan dinilai, ini sampai hari ini sepertinya masih sama, dari cantiknya, seksinya, dan dari kemampuannya untuk melahirkan anak. Tidak penting berkarakter, nggak penting, kira-kira seperti itu. Yang penting adalah cantik. Kalau tidak cantik, pintar tapi tidak cantik, tidak berkualitas, kira-kira begitu ya. Maka karena dianggap sebagai harta, benda, properti, sikap tidak manusiawi pada perempuan hanya karena jadi perempuan itu juga berabad-abad dianggap wajar. Contohnya adalah ini, menyetrika payudara anak gadis, kemudian mengurung perempuan yang sedang menstruasi, lalu melakukan ini namanya infibulasi, memotong penuh organ kelamin perempuan bagian luar. Makanya disebut dengan mutilasi, female genital mutilation, karena satu organ penuh. Dan ini adalah ilustrasi dari pasar untuk menjual istri, seperti pasar ternak. Kemudian di sana ada tradisi sati di mana perempuan istri yang baik adalah dia harus membakar diri hidup-hidup bersama jenazah suami. Dan itu berlangsung berabad-abad lamanya. Boleh selanjutnya, sehingga nanti juga sampai sekarang ini ya, alam bawah sadar manusia itu adalah masih manusia modern ini melakukan ketidakadilan pada perempuan hanya karena jadi perempuan itu banyak yang masih dianggap sebagai sebuah kewajaran. Bahkan nanti kita akan melihat apa yang disebut sebagai kebijakan negara, kearifan sosial, bahkan kemaslahatan agama itu seringkali tidak bijak, tidak arif, tidak maslahat, bahkan itu buruk dan membahayakan perempuan. Karena itu sistem pendidikan harus membangun kesadaran bahwa melakukan ketidakadilan pada siapapun termasuk pada perempuan hanya karena jadi perempuan itu adalah sesuatu yang tidak boleh gitu. Nah, mari kita lihat normalisasi kekerasan pada pihak lemah dan rentan kepada perempuan itu harus banget menjadi kesadaran yang harus ditumbuhkan. Karena itu berabad-abad juga dunia ini sangat maskulin sekali, hanya dikelola oleh laki-laki. Filosofnya berabad-abad hanya laki-laki, sampai sekarang juga masih dominan. Karena itu berpikir rasional itu jangan dikira sebagai berpikir yang netral. Itu adalah berpikir menurut pengalaman, pengetahuan, perspektif laki-laki. Sehingga kalau kita berpikir dengan pengalaman khas perempuan, pengetahuan khas perempuan, kita mungkin tidak dianggap rasional, dianggapnya adalah emosional gitu. Begitu juga ilmuwannya itu juga berabad-abad hanya laki-laki, kemudian agamawannya, tokoh masyarakatnya, penguasa negara juga berabad-abad hanya laki-laki. Maka hati-hati dengan apa yang disebut sebagai kebijakan negara, kearifan sosial, kemaslahatan agama, karena bisa jadi itu baru arif, maslahat, dan bijak menurut laki-laki dan belum bagi perempuan, bahkan sebaliknya membahayakan. Sementara laki-lakinya ini mengapa sampai hari ini ya kekerasan seksual itu masih marak sekali, bahkan dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi, bukan berpendidikan rendah. Ada tokoh agama, ada guru besar, ada dokter, kurang makan bangku kuliah apa coba? Kurang makan ilmu pengetahuan apa, tapi juga menjadi pelaku kekerasan karena sepanjang melihat perempuan itu hanya dilihat sebagai alat pemuas seksual, maka perempuan tidak akan selamat meskipun pakai cadar. Kenapa? Karena problem ada di sini.
bukan di perempuannya. Karena itu sering perempuan dianggap sebagai sumber fitnah. Maka pertanyaannya adalah apakah perempuan yang sumber fitnah atau cara pandang terhadap perempuan sebagai alat pemas seksual itulah yang menjadi sumber fitnah gitu. Nah, mari kita lihat berikutnya adalah inilah yang disebut dengan ketidakadilan berbasis gender pada perempuan itu terjadi hanya karena jadi perempuan gitu. Makanya ada pembunuhan terhadap perempuan itu harus dibedakan, ada istilah femisida ya, karena di dalam femisida itu bukan sekedar pembunuhan, tapi itu pembunuhan yang disertai dengan cara pandang bermasalah terhadap kemanusiaan perempuan. Di beberapa negara itu ada yang honor killing ya. Honor killing itu membunuh demi kehormatan keluarga. Yang rentan itu perempuan. Perempuan itu udah dipaksa nih, mungkin perempuan waktu kecil mengalami perkosaan incest, mungkin loh ya. Kemudian dikawinkan dengan laki-laki lain, lalu malam pertama tidak berdarah, lalu suaminya tidak terima, dikembalikan pada keluarganya. Keluarganya merasa malu. Keluarganya itu betul, ini terjadi beneran ya di negara Timur Tengah sana. Itu si anak perempuan itu dijedutin ke tembok sampai mati dan itu disaksikan oleh, jadi dia diperlakukan seperti itu oleh bapak dan kakak laki-lakinya. Yang kedua adalah berakar di sini, karenanya ketidakadilan pada perempuan hanya karena jadi perempuan itu tidak cukup dengan penegakan hukum, tidak cukup dengan tausiah agama, itu tidak cukup. Harus ada intervensi ke sini nih, melihat perempuan sebagai manusia seutuhnya dan dengan misalnya gini, nanti saya konsep ini yang disebut dengan keadilan hakiki perempuan. Jadi tidak cukup keadilan, tapi harus sampai pada keadilan hakiki perempuan. Yang berikutnya adalah terjadi selama berabad-abad, sehingga berabad-abad dianggap sebagai sebuah kewajaran. Saya tidak mengatakan hanya wajar doang, dianggap sebagai tanda kesolehan. Berbuat tidak adil pada perempuan, bentuk-bentuk tertentu itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Memukul istri misalnya, atau menduakan, mentigakan, mengempatkan istri itu juga dianggap sebagai bagian dari kesolehan. Lalu mewarnai cara pandang dunia, lalu kekerasan berbasis gender atau ketidakadilan secara umum pada perempuan itu dianggap sebagai rasional, objektif, kebijakan negara, kearifan sosial, dia itu bisa menyusup ke hal-hal yang seakan-akan baik. Dan sebaliknya kalau kita membangun kesadaran tentang keadilan hakiki perempuan, kemanusiaan hakiki perempuan, itu tiba-tiba kita dianggap emosional, subjektif, melawan negara, melawan tradisi, bahkan melawan agama. Kita yakin bahwa Tuhan itu maha adil, lalu kita punya penafsiran yang adil terhadap perempuan, melawan penafsiran laki-laki yang ada, kita dibilangnya melawan Tuhan, padahal kita hanya melawan penafsiran yang tidak adil itu. Oke, baik, berikutnya. Saya kira ini cara kami ya membangun kesadaran keadilan hakiki perempuan itu adalah nomor satu, kita harus sadar, saya tidak akan dalil di sini ya, tapi konsep besarnya. Jadi cara membangun keadilan hakiki pada perempuan itu adalah, termasuk laki-laki sebetulnya ya, adalah melihat perempuan sebagai subjek penuh. Dia itu bukan subjek sekunder sehingga lebih rendah, apalagi sebagai objek sehingga rendah. Laki-laki dan perempuan, semua manusia itu harus didudukkan sebagai subjek penuh dalam sistem kehidupan. Karena itu tidak ada seorang pun yang lahir itu langsung nilainya lebih rendah dari yang lain, itu tidak. Tapi kita mewarisi cara pandang seperti itu. Misalnya bayi yang berkulit putih itu dianggap lebih bernilai daripada bayi yang berkulit hitam. Bayi yang hidungnya mancung lebih bagus dari yang pesek. Yang punya organ kelamin laki-laki lebih mulia daripada itu tuh diwarisi. Makanya harus pendidikan itu harus secara sadar membangun atau membongkar kesadaran ini. Yang kedua, kalau di dalam Islam, apa arti subjek penuh? Itu adalah bertanggung jawab untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menikmatinya dan mencegah keburukan sekaligus dilindungi darinya dimanapun berada di bumi ini. Boleh berikutnya, yang kedua adalah kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik. Justru jati diri manusia yang membedakan dengan makhluk lain itu adalah mereka juga punya akal, sehingga
makhluk intelektual dan punya hati nurani sehingga disebut makhluk spiritual. Manusia itu adalah makhluk yang berakal budi. Karena itu dalam tindakannya disebut manusia justru kalau mampu menjadi makhluk yang berakal budi. Makhluk yang berakal budi itu cirinya adalah setiap tindakan itu harus dipastikan berdampak baik bagi dirinya. Ini yang dipakai ini akal. Karena banyak hal-hal yang dibolehkan, jadi boleh dulu kalau dalam agama halalan kira-kira begitu, halal dulu, tapi harus baik yang boleh itu. Banyak hal baik yang tidak boleh karena kita sedang sakit. Banyak hal baik yang tidak boleh karena kita sehat. Misalnya obat itu baik kalau kita sakit, kalau kita sehat dia jadi racun gitu. Jadi sesuatu yang boleh harus baik, sesuatu yang boleh dan baik dia harus pantas. Itu ada 3 etika itu. Pantas itu artinya adalah apa yang baik bagi diri kita masing-masing harus juga baik buat pihak lain. Harus baik buat pihak lain. Tidak boleh hanya baik buat diri sendiri. Kayak misalnya kita nyetir, kita tidak hanya memikirkan bagaimana keselamatan diri, tapi juga keselamatan pihak lain. Jadi kata kunci dari keadilan hakiki itu adalah lihat semua orang itu satu sebagai subjek penuh dan yang kedua adalah manusia utuh. Subjek penuh itu berarti bukan subjek sekunder apalagi objek. Manusia utuh itu berarti bukan hanya makhluk fisik tapi juga makhluk yang berakal budi gitu. Puncak pendidikan itu kalau dalam bahasa agama adalah liutammima makarimal akhlak. Itu adalah mampu melahirkan manusia-manusia yang berakal budi gitu. Sehingga dia punya komitmen kebaikan untuk diri sendiri dan pihak lain. Baik, saya langsung saja mungkin tidak terlalu banyak lanjut. Nah, ini dia. Ini poin dari keadilan hakiki. Sebetulnya keadilan hakiki itu adalah sebuah keadilan kalau hakiki saja ya, yang tidak menjadikan pihak kuat sebagai standar tunggal pihak lemah. Tidak menjadikan non-difabel sebagai standar tunggal bentuk-bentuk keadilan bagi difabel. Dalam konteks perempuan tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemanusiaan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan punya pengalaman yang sama tapi juga punya pengalaman yang berbeda, minimal 2 ini. 1, laki-laki dan perempuan itu punya tubuh yang banyak samanya tapi ada perbedaannya dan perbedaannya itu bukan hanya organ kelamin tapi sistem reproduksi. Apa dampaknya? Dampaknya dalam proses reproduksi atau lahirnya anak manusia itu tubuh laki-laki perannya hanya 1 Bapak Ibu. Apa itu? Mengeluarkan sperma, durasinya menitan, dampaknya nikmat. Perempuan itu akan mengalami menstruasi mingguan, dampaknya apa? Sakit. Hamil 9 bulan. Dampaknya apa? Sakit. Melahirkan jam-jaman atau harian, dampaknya apa? Sakit. Nifas 1-60 hari. Menyusui bayi 2 tahun. Jadi menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui itu pengalaman yang sudah sakit sehingga sesuatu disebut adil hanya kalau tidak menambah pengalaman biologis khas perempuan yang sudah sakit menjadi semakin sakit. Walaupun laki-laki tidak mengalaminya. Laki-laki tidak mengalami bukan berarti pengalaman ini menjadi tidak penting. Meskipun berabad-abad ini dianggap tidak penting. Yang kedua adalah karena kerentanan sosialnya. Karena ada sistem patriarki yang masih melihat perempuan lebih rendah atau bahkan rendah, sehingga perempuan rentan mengalami ketidakadilan hanya karena jadi perempuan, dan itu berabad-abad dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu pendidikan harus bagaimana membangun kesadaran bahwa yang begini ini itu tidak wajar. 1 adalah stigmatisasi, cap buruk pada perempuan sebagai sumber fitnah atau apapun. 2, marginalisasi, dikecualikan dari manfaat kehidupan. Yang ketiga adalah subordinasi, dianggap rendah. Yang keempat adalah kekerasan dan yang kelima adalah double burden atau beban ganda. Hanya karena jadi perempuan dan itu tidak adil. Karena itu prinsip yang kedua pada konsep keadilan hakiki perempuan itu adalah tidak mengandung ketidakadilan pada siapapun karena apapun, termasuk pada perempuan hanya karena jadi perempuan
meskipun itu dianggap wajar berabad-abad lamanya. Saya kira itu ya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, tapi prinsip dasarnya adalah integrasikan 10 pengalaman kemanusiaan khas perempuan dalam konsep keadilan, dan agama hanya disebut sesuatu disebut maslahat kalau tidak membuat pengalaman reproduksi perempuan makin sakit dan tidak mengandung kezaliman para perempuan hanya karena jadi perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurofia. Ini saya dari tadi mendengarkan beliau berdua ini jadi refleksi sendiri gitu. Lalu kira-kira uang aman untuk kita itu ada di mana ya? Jadi mungkin justru kita yang perlu menciptakan ruang aman itu bersama-sama ya Ibu Bapak. Nah, mungkin karena sepertinya kita terbatasi oleh waktu, Bu Alisa, Bu Nurofia. Mungkin saya punya satu permintaan untuk closing remark gitu ya. Apa yang mesti kita lakukan di tengah situasi yang tidak pasti, berbagai macam intoleransi, kekerasan berbasis gender. Apa yang mesti kita lakukan di pendidikan kita, Ibu Alisa, Ibu Nur? Ya, kalau bagi saya kita bisa memilih untuk bekerja pada level reaktif begitu ya. Jadi ada kasus tangani selesaikan, ada kasus tangani selesaikan. Atau karena kita bicara sistem yang lebih besar, maka memang mungkin dengan mengubah kebijakan gitu. Kita tahu pemerintah berkali-kali melakukan perubahan kebijakan ketika ada situasi-situasi misalnya termasuk situasi intoleransi atau diskriminasi. Tetapi semuanya tidak akan efektif kalau tidak ada perubahan cara berpikir, tidak ada perubahan paradigma yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Nyai Nurofia begitu. Jadi menurut saya tugas utama pendidikan, ruang yang harus kita perkuat atau kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah ruang untuk mengadopsi atau menyerap nilai-nilai yang lebih luhur, nilai-nilai yang memang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang lebih adil tadi ya, nggak cukup adil, adil hakiki. Begitu, harus adil hakiki. Jadi disitulah sebetulnya ruang pendidikan itu menjadi sangat penting, dan kuncinya tentu saja ada pada pendidik. Karena kan kita tahu pertumbuhan anak-anak kita dalam perkembangan anak-anak itu bukan orang dewasa berukuran mini. Yang bisa kita jejali atau kita minta mereka untuk bersikap atau bertindak dengan standar orang dewasa tanpa kita bantu untuk dia mendapatkan nilai-nilai tersebut atau memperkuat nilai-nilai tersebut. Jadi tugas dunia pendidikan, tugas kita para pendidik itu adalah memastikan bahwa anak-anak kita itu dia lifelong learner, dia memang mau untuk terus belajar, sadar bahwa dirinya manusia yang perlu untuk terus belajar, dia perlu untuk punya respecting mind dan ethical mind, sehingga dia tidak hanya melihat hidup itu dari sebatas apakah dengan ilmu ini aku akan bisa punya kedudukan tinggi, penghasilan tinggi, tetapi mengukurnya dengan tadi itu, punya karakter yang lebih baik sehingga dia bisa berkontribusi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kalau di NU kebetulan kami berdua di Nahdlatul Ulama dan kami berdua bereksplorasi membangun konsep keluarga maslahah. Kami menggunakan istilah bukan orang baik, bukan orang solih, bukan soleh dan solihah, tapi muslih dan muslihah. Orang-orang yang baik dan membawa kebaikan. Nah, itu tugas kita di dunia pendidikan. Saya pinjam yang diingatkan Mbak Lisa terus menerus ya. Kalau mau melakukan apapun itu, rumuskan end in mind-nya itu apa. Pendidikan ini mau kemana gitu. Supaya apapun yang diproses dalam pendidikan itu harus menuju ke sana. Menurut saya salah satu rumusannya adalah melahirkan peserta didik yang
berakal budi tadi itu. Punya kesadaran tentang pentingnya menggunakan akal dan intuisi dalam kehidupan. Karena itu dalam prosesnya itu anak dibuat bangga karena berani memilih menjadi orang baik. Saya beri contoh sederhana saja ya. Kalau misalnya ke kantin, beli makan 2 gorengan, lalu bilang ke ibu kantin makannya 1, itu harusnya tidak bangga. Bukan bangga karena bisa mengelabui ibu kantin, tapi bangga ngaku 2 walaupun ibu kantin tidak tahu gitu. Hal-hal sederhana seperti itu mestinya harus dibangun, termasuk cara memuji peserta didik. Biasanya kita kan memuji anak perempuan terutama ya, selalu dipujinya adalah anak yang cantik gitu. Berarti itu anak sejak dini dia punya citra diri, saya berharga kalau cantik. Harusnya pujian itu adalah didasarkan pada perilaku baik anak. Mampu bangun tidur padahal ngantuk, hebat, bisa bangun padahal sedang ngantuk. Bisa ngerjakan, belajar keras untuk ujian walaupun hasilnya tidak memuaskan, tetap dipuji, hebat karena sudah ikhtiar dengan keras. Jadi citra diri dibangun dari kecil itu adalah saya bernilai karena kalau saya memilih menjadi anak yang baik walaupun orang lain tidak tahu. Terima kasih. Baik, berarti sebenarnya mau kita atau siapapun yang ada di sini sebagai pendidik ya, langkah pertama yang mesti kita lakukan itu adalah dari pikiran kita ya, dan bagaimana itu kita ajarkan kepada anak-anak kita berperilaku dan ke diri sendiri juga tentunya. Nah, kata kunci pendidik ini nanti sore kita juga akan ada sesi ya, guru berdaya tombak masa depan negara bangsa, atau kalau saya tidak salah sesinya gitu. Saya Purnamasari Pelupesi, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Alisa Wahid dan Ibu Nor